kepada kami. Kami mau memulai ibadah perayaan Paskah kami. Berkati kami semua agar dapat mengikuti ibadah dengan baik. Berkati juga kakak yang melayani kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kisah Paskah pengorbanan Tuhan Yesus. Ini adalah Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup. Dia pergi ke berbagai tempat untuk memberitakan tentang kasih Allah dan firman Allah. Ia juga menyembuhkan orang yang sakit. Ia meredakan badai, menenangkan ombak dengan kuasanya. Ia membangkitkan orang mati sehingga hidup kembali dan semua orang mengasihi Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus begitu hebat. Dia menyembuhkan orang sakit, meredakan badai, bahkan sampai membangkitkan orang mati. Yuk adik-adik, kita angkat satu pujian Allahku besar, kuat dan perkasa. Selanjutnya, para pemimpin agama Yahudi membenci Tuhan Yesus. Mereka berdiskusi dan mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah menghujat Allah karena dia dianggap sebagai anak Allah. Nah, mereka kemudian bertemu dengan Yudas Iskariot. Yudas Iskariot adalah murid Tuhan Yesus. Lalu Yudas Iskariot menjual Tuhan Yesus. Nah, suatu waktu ketika Tuhan Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani, Yudas Iskariot datang bersama tentara membawa Tuhan Yesus. Wah, dibawa kemana ya? Nah, ternyata Tuhan Yesus dibawa ke pengadilan para pemimpin agama Yahudi. Dan mereka bertanya, apakah benar kamu anak Allah? Lalu Yesus menjawab, kamu mengatakannya demikian. Lalu semua marah. Dan kemudian mereka berdiskusi, oke, kalau begitu kita akan bawa dia kepada Pontius Pilatus. Nah, adik-adik, siapa Pontius Pilatus? Dia adalah penguasa pada saat itu yang berhak untuk menghukum mati siapapun. Mereka, yaitu para pemimpin Yahudi, meminta agar Pontius Pilatus menyalibkan Tuhan Yesus. Tetapi Pontius Pilatus bilang bahwa Tuhan Yesus tidak bersalah. Lalu semua orang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Semua mau agar Tuhan Yesus disalib. Lalu Pontius Pilatus akhirnya memutuskan, baiklah kalau itu yang kalian mau. Dan Yesus pun dibawa untuk disalibkan. Dia dipukul, ditendang, diludahi, lalu dirobek bajunya, dan dikenakan mahkota duri, dan dikenakan jubah berwarna ungu, ditertawai. Wah, sedih sekali. Lalu Tuhan Yesus dipaksa untuk memikul salib. Nah, akhirnya karena Yesus kelelahan,
ditolonglah oleh seorang yang sedang lewat, dipaksa oleh tentara untuk membantu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dibawa ke sebuah tempat yang bernama Bukit Tengkorak. Dia dipakukan, dia disalibkan. Semua orang melihatnya. Ada yang mengejek, "Kalau engkau anak Allah, ayo turun dari salib." Lalu Tuhan Yesus pun melihat orang banyak itu dengan penuh kasihan. Tiba-tiba ada kegelapan. Awan gelap tiba-tiba turun di sana. Nah, Tuhan Yesus rupanya akan mati. Nah, ada sebuah tirai besar di bait Allah juga robek adik-adik. Robek. Karena Allah yang merobeknya, dan terjadi pula gempa bumi di sana. Lalu seorang tentara berkata, memang dia adalah anak Allah. Akhirnya Tuhan Yesus dikuburkan oleh seorang bernama Yusuf Arimatea. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Dia mau mati untuk menggantikan kita. Dia mau dihukum supaya kita tidak dihukum. Dia menyerahkan nyawanya sampai mati di atas kayu salib karena dia sangat mengasihi kita. Dia tidak mau kalau kita binasa. Dia mau kita selamat. Dia adalah Tuhan kita. Dia juga adalah sahabat kita. Mari kita berjanji di hadapan Tuhan untuk setia, percaya, untuk setia, taat kepadanya. Ayo adik-adik, kita ambil keputusan untuk setia kepada Tuhan melalui pujian Yesus Sahabat dan Tuhan. Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Bagaimana selanjutnya? Apakah Tuhan kita tetap mati? Setelah 3 hari, para perempuan datang untuk menjenguk Yesus. Mereka kaget. Loh, pintunya kok terbuka? Tuhan Yesus kemana? Datanglah malaikat berkata bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia tidak ada lagi di kubur ini. Wah, para perempuan akhirnya bergembira. Yeay, Yesus sudah bangkit. Yeay. Oke, aku akan kembali untuk menyampaikan kepada murid yang lain. Mereka kemudian bercerita kepada murid-murid yang lain bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan akhirnya Yesus pun menemui para murid dan memberikan salam kepada mereka bahwa aku sudah bangkit, aku hidup, dan aku akan selalu bersama dengan kalian. Mari ikutlah aku dan akan aku berikan kehidupan yang kekal bersama-sama dengan aku di kerajaan sorga nanti.
Biarlah damai sejahtera-Ku senantiasa bersama-sama dengan kalian. Jangan takut, karena Aku hidup. Aku hidup untuk selamanya. Yeay! Adik-adik, setelah Tuhan Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari ketiga Ia bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Berarti itu Tuhan Yesus menandakan kalau Dia hidup untuk selamanya. Ayo adik-adik, kita nyanyikan hidup, hidup, hidup selamanya. Yang semangat ya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Lagi ya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Ya, Tuhan Yesus telah melakukan banyak mujizat. Dia berkuasa, tetapi untuk menebus dosa-dosa kita, Dia rela untuk disalibkan, adik-adik. Dia disalibkan, namun pada hari yang ketiga, di hari Paskah, Tuhan Yesus bangkit dan Tuhan Yesus hidup. Hidup untuk selamanya. Dia mengasihi para murid pada waktu itu, dan Dia juga mengasihi kita, menyertai kita, mengasihi adik-adik di rumah, dan biarlah kita juga senantiasa belajar untuk mengasihi Tuhan. Dan satu waktu kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus yang begitu mencintai kita, yang mengasihi kita. Untuk itu adik-adik, mari kita setia mengasihi Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, setia untuk berdoa, setia untuk membaca firman Tuhan, sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus di dalam sukacita dengan Tuhan. Haleluya. Yuk adik-adik, kita akan berdoa dulu ya. Untuk apa yang telah kita saksikan dan kita dengarkan, kiranya kita diberi hati yang mengasihi Tuhan lebih sungguh. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mati bagi kami. Engkau juga setelah bangkit dan hidup saat ini, dan satu waktu kami akan bertemu dengan Tuhan Yesus yang mengasihi kami, yang mau mati karena dosa-dosa kami. Tuhan, ajar kami untuk mengasihi Engkau dengan hidup kami. Kami boleh taat beribadah, taat memuji Tuhan, juga mengasihi orang tua kami, menghormati orang tua kami, mengasihi saudara kami, karena kami mengasihi Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, berikan kepada kami hati yang senantiasa mau taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya kepada Engkau, Allah kami yang hidup, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yeay. Nah adik-adik, di momen Paskah ini, Kisah Anugerah akan membagi hadiah Paskah. Yeay. Nah, hadiah Paskah ini ada dua jenis. Satu hadiah yang spesial, yaitu untuk adik-adik yang rajin ya, yang rajin beribadah, rajin menjawab kuis ya, mendapatkan hadiah yang spesial. Tetapi untuk adik-adik yang masih bolong-bolong, kami tetap kasih hadiah, cuman tidak spesial, tapi kita bersyukur ya. Dan jangan lupa di pertemuan-pertemuan berikutnya, adik-adik harus lebih rajin supaya juga mendapat hadiah spesial nanti. Oke? Nah,
Di momen Paskah ini, biarlah Tuhan Yesus senantiasa memimpin kita dan kita lebih sungguh lagi mengasihi Tuhan yang mati untuk kita dan bangkit untuk kita. Oke adik-adik, sampai jumpa dalam kisah anugerah berikutnya. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.